Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again in this channel bersama aku Putri Chandra. Kali ini aku bikin videonya sendiri aja karena Kalisa lagi di Bogor, so kita nggak bisa bareng-bareng di video kali ini. Di video kali ini aku bakalan sharing sedikit nih sama teman-teman tentang stres. Sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu dengan klik tombol subscribe di bawah agar channel ini terus berkembang. Yuk langsung kita mulai aja. Jadi kemarin aku baca sebuah penelitian tentang stres dan aku menemukan salah satu jurnal stres itu adalah Stress di Dental School. Dan yang bikin aku tertarik nih, di sana dikatakan bahwa mahasiswa kedokteran gigi itu memiliki tingkat stres dengan prevalensi 100%. Wow! Dan penelitian tersebut mengatakan sumber stres itu sebanyak 38 buah. Kalau bisa dikelompokkan, aku mengelompokkannya menjadi 5, yaitu stres terkait akomodasi hidup di kedokteran gigi. Ya, aku pikir ini benar sih, karena kuliah di kedokteran gigi itu memang membutuhkan biaya yang cukup banyak menurutku ya. Mulai dari uang kuliahnya itu cukup tinggi, dan selama perkuliahan kita harus membeli alat-alat untuk lab. Selain itu juga biaya kebutuhan pokok, mulai dari makanan-makanan di daerah sekitar kedokteran itu bisa dikatakan lebih mahal. Begitu juga dengan uang kosnya. Rata-rata rumah kos di dekat kampus kedokteran dan juga di kedokteran gigi itu harganya itu relatif lebih tinggi. Dan kelompok kedua yaitu stres yang berkaitan dengan faktor personalnya. Ketiga, stres yang berkaitan dengan faktor lingkungan pendidikannya. Keempat, stres yang berkaitan dengan faktor akademik. Dan yang terakhir, stres yang berkaitan dengan faktor klinis. Dan secara umum kalau disimpulkan, pada umumnya stres itu terjadi ketika adanya suatu perubahan dari sesuatu yang kita berada di zona nyaman ke sesuatu yang maybe itu nggak nyaman buat kita. Selanjutnya, persepsi stres juga bisa timbul karena ada tuntunan perfeksionisme. Misalnya dalam mencapai sesuatu harus perfect, sehingga timbul tekanan-tekanan bila sesuatu itu tidak dihasilkan dengan perfect. Dan di penelitian dikatakan bahwa tingkat stres yang paling tinggi itu dialami saat masa tahun ketiga di kedokteran gigi. Related banget sih menurutku. You know guys, like oral medicine, prostodontik, semua itu di tahun 3 yang bikin kita hektik, harus ngapalin nama-nama penyakit dengan karakteristiknya, harus bergulat dengan membuat gigi tiruan dan segala macamnya. Di balik sumber-sumber stres itu yang tentunya akan ada dan nggak bisa kita hindari, yang poin pentingnya di sini adalah impact dari stres itu terjadinya ketidaksehatan terhadap emosional, mental, dan juga fisik kita. Dan jika stres itu terjadi secara kronis, di penelitian dikatakan bahwa itu dapat berimpact kepada penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Stres juga dapat menurunkan self-esteem kita atau penghargaan terhadap diri kita sendiri. Dan menarik sekali, waktu itu aku pernah nonton TED bahwa dia melakukan penelitian persepsi orang terhadap stres ini. Dia memberikan pertanyaan dengan seberapa banyak Anda stres dalam 1 tahun terakhir, dan apakah menurut Anda stres itu berbahaya? Teman-teman mungkin bisa juga jawab seberapa stres sih 1 tahun terakhir ini, dan yang penting menurut teman-teman apakah stres itu berbahaya. Dan dari penelitian itu dia menemukan bahwa orang yang stres 1 tahun terakhir dan menganggap stres itu berbahaya memiliki risiko kematian 43%. Dan yang uniknya, ini hanya bagi dia yang menganggap stres itu berbahaya. Sedangkan bagi dia yang menjawab stres dalam 1 tahun terakhir tapi dia tidak menganggap stres itu berbahaya, justru angka kematiannya lebih rendah dan kesehatannya lebih tinggi. Why? Karena di sini dikatakan bahwa ketika terjadi stres dan kita menganggap stres itu sebagai teman yang membuat kita bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya, bisa beradaptasi lebih baik, dan respon-respon tubuh kita terhadap stres seperti gelisah, deg-degan, itu dia anggap sebagai bentuk persiapan bagi tubuhnya dalam menghadapi tantangan itu, sehingga dia bisa lebih baik ke depannya. Jadi penting terlebih dahulu bahwa kita harus mengubah persepsi kita terhadap stres. Stres itu adalah baik untuk tubuh kita. Stres itu membuat resiliensi kita menjadi lebih tinggi. Resiliensi itu adalah kemampuan adaptasi kita dalam menghadapi suatu perubahan atau menghadapi suatu masalah. Selanjutnya yang juga penting adalah bagaimana memanage stres itu. Dalam memanage stres, yang terpenting adalah fokus pada penyelesaian masalahnya, bukan fokus kepada emosinya. Emosi seperti marah, sedih, itu adalah hal yang wajar dan kita tidak bisa menolak itu. Tapi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah agar emosi itu tidak selalu berlanjut. Dan ketika kita bisa memanage stres dengan efektif, maka itu akan dapat break the whole stress has on your life, sehingga kita dapat menjadi lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih
produktif. Ultimate goalnya nih, kita tuh dapat mencapai keseimbangan hidup. Ada waktu untuk bekerja, waktu untuk belajar, waktu untuk relationship, relaksasi, untuk have fun, dan lain sebagainya macamnya. Sekarang aku mau bagi tips yang menurutku efektif dalam memanage stres kita. Yang pertama adalah identifikasi sumber stres itu dari mana. Mungkin ini nggak semudah yang terdengar ya, tapi menurutku itu semua akan mudah ketika kita overlook to our feelings, our thought, dan behavior kita. Bisa jadi kita tertekan kena deadline ini, deadline itu, yang mana sebenarnya bukan deadline itu yang salah, tapi memang kita selalu menunda-nunda pekerjaan itu. Menulisnya ke dalam diary atau note kita itu bakalan membuat lebih lega dan mengetahui sumber stres kita itu apa. Teman-teman bisa tulis di note. Pertama adalah apa yang membuat kamu stres di hari itu misalnya. Jika teman-teman ragu apa sih sebenarnya membuat aku stres, ditebak-tebak aja jawabannya. Kira-kira jawaban apa yang kira-kira mendekati. Selanjutnya tuliskan perasaan kamu seperti apa, baik secara fisik maupun secara emosi. Selanjutnya kamu tulis bagaimana seharusnya kamu beraksi terhadap masalah itu. What you did to make yourself feel better. Apa yang kira-kira bisa kamu lakukan untuk membuat keadaan kamu itu menjadi lebih baik. Yang kedua, yaitu lakukan hindari, berubah, adaptasi, dan terima. Yang pertama hindari, maksudnya di sini walaupun stres itu merupakan respon otomatis dari sistem saraf, tapi kita sebenarnya dapat memprediksi kapan kira-kira kita akan stres. Ketahui batasan kita itu apa dan ikuti batasan itu, baik batasan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Bedakan antara sunnah dan wajib. Dan jika tidak mungkin melakukannya, jika terlalu banyak rasanya, cukup katakan tidak. Analisis jadwal, tugas, dan tanggung jawab kita. Selanjutnya adalah hindari orang-orang yang membuat kamu itu stres. Seperti jika ketemu orang itu, selalu bawaannya itu jadi stres. Jika hal ini konstan terjadi, mungkin kamu bisa mengurangi jumlah waktu kamu bertemu dengannya. Selanjutnya adalah take control of your environment. Kontrol lingkungan kita, misalnya jika menonton berita sore ini membuat kita jadi stres, ya sudah tidak usah nonton. Atau jika lewat jalan sini macet, ya sudah pilih jalan yang lain walaupun rutenya lebih panjang. Atau jika ke pasar tradisional melelahkan, pergi saja ke pasar online. So, cukup hindari hal yang membuat sekiranya kita bisa stres. Tapi jika kita tidak bisa menghindari situasi itu, karena sometimes kita tidak bisa menghindari suatu situasi, maka langkah selanjutnya adalah rubah situasinya. Contohnya seperti ini, jika ada seseorang yang mengganggu kamu, misalnya teman kos, kita lagi belajar dan dia meribut dan segala macamnya, kita cukup terbuka atau asertif. Cukup katakan dengan tegas bahwa, hey, suara kamu itu keras dan aku lagi belajar. Itu sangat mengganggu sekali. Karena jika kita tidak mengatakannya, maka kita akan cenderung memendamnya dan bisa menjadi benci dan malah tidak fokus lagi dalam belajar, malas dengan semua. Sehingga stres akan meningkat. Dan selain itu kita juga harus bersedia untuk berkompromi. Ketika kita meminta orang lain untuk jangan mengganggu kita, kita juga bisa aware kalau sikap kita tidak mengganggu orang lain. Jika kita bisa berkompromi seperti ini, maka kita akan menemukan jalan tengah yang bagus. Oke, sekarang jika kita tidak dapat merubah situasi itu, artinya yang dapat kita lakukan adalah beradaptasi dengan situasi itu. Dengan kata lain, ubahlah diri kita sendiri. Caranya dengan apa? Pertama, kita reframe problemsnya itu. Cobalah melihat situasi stres itu dari persepsi positifnya. Contohnya seperti tadi, macet di lalu lintas. Jika kita tidak bisa memilih jalan lain, kita dapat beradaptasi melihat perspektif lain bahwa oke, macet ini adalah waktu untuk saya relax. Anggap itu sebagai kesempatan sejenak untuk dapat mendengarkan podcast kesukaan kamu mungkin, atau radio kesukaan kamu dengan lebih enjoy. Selanjutnya adalah sesuaikan standar yang kita miliki. Berhentilah menuntut diri kita untuk mencapai suatu kesempurnaan. Terkadang ketika kita menuntut sesuatu harus sempurna, itu artinya kita memang belum sempurna. Akan terasa sangat berat dalam mengerjakan pekerjaan kita itu. Aku juga bagi ya teman-teman. Contohnya waktu video YouTube pertama kali yang aku buat, itu sama sekali tidak berekspektasi terhadap apapun, terhadap kesempurnaan atau apa. Sehingga dalam pembuatan videonya itu sangat sebentar. Maksudnya, oke, hari ini bikin script dan selanjutnya ada tag video, editing, dan ya sudah. Tapi pada akhir-akhir ini aku merasa videoku kurang bagus, aku harus lebih sempurna nih videonya. Sehingga hasilnya apa? Sangat lama dalam nge-tag video. Aku terlalu lama menghabiskan waktu dalam berpikir apakah videonya
tidak segera membuat skripnya, tapi lebih banyak berpikir segala macamnya, dan akhirnya itu menjadi beban sendiri. So just do it as you can. Dan selanjutnya juga sangat penting, yaitu praktekkan bersyukur. Ketika stress is getting down, take a moment to reflect yourself, to reflect on the all things you appreciate in your life, seperti apa hal positif yang telah kamu miliki. Terakhir nih, selanjutnya ketika kita tidak dapat beradaptasi dengan situasi stres itu, hal terakhir yang mungkin kita lakukan adalah menerima. Terima all the things that you cannot change. Mungkin seperti stres terlahir dari keluarga apa, mungkin bisa stres memiliki orang tua yang cerewet dan segala macamnya, yang tidak mendukung, tidak mensupport, atau kehilangan seorang yang kita cintai. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah, kita adaptasikan, kita kontrol. Dan one way yang hanya kita bisa lakukan adalah menerima itu. Jangan mencoba mengontrol sesuatu yang memang tidak dapat kita kendalikan, karena ada banyak sesuatu di dunia ini yang di luar kendali kita, seperti perilaku orang dan lain sebagainya macamnya, yang mana kita tidak bisa mengontrol perilaku orang tersebut harus seperti itu biar aku nggak stres. Nggak bisa kan? So daripada stres terhadap sesuatu yang nggak bisa kontrol, mending kita fokus kepada bagaimana mengendalikan diri kita dalam memilih dan juga berinteraksi terhadap orang-orang itu dengan menghindarinya atau bisa berkomunikasi asertif dengannya. Selanjutnya adalah belajar untuk memaafkan. Terima bahwa kita hidup di dunia yang tidak perfect, yang mana di sana akan banyak terjadi masalah. Jadi biarkan kebencian, sumpah serapah kita itu pergi. Free yourself from negative energy by forgiving. Tetap hindari diri kita dari energi-energi negatif yang akan menguras tenaga kita. Dan tips yang terakhir yang menurutku juga efektif dalam meredakan stres adalah get moving. Aktivitas fisik itu adalah pereda stres yang cukup besar atau cukup signifikan, dan tidak perlu menjadi seorang atlet dan menghabiskan waktu berjam-jam di tempat gym untuk berolahraga. Kita sekarang juga bisa olahraga di rumah aja 30 menit. Olahraga itu membuat hormon endorfin kita itu keluar. Hormon endorfin itu adalah hormon yang membuat kita itu merasa lebih baik. Juga aku menyarankan banget berjalan di pagi hari. Cukup jalan sekitar 30 menit di sekitar rumah kamu. Fokuskan diri kita untuk mengkoordinasikan pergerakan kita dengan bagaimana kita menghirup udara segar dengan dalam saat di pagi hari, dan bagaimana sinar matahari menyentuh kulit kita, refleksi pikiran terhadap apa yang menyinari tubuh kita, dan lain sebagainya macamnya. Dan ini benar-benar useful banget karena ini benar-benar mengeluarkan energi positif dan menghapuskan energi negatif, sehingga di siang hari dan di sore harinya kita lebih semangat dalam menjalankan aktivitas dan stres akan hilang sendirinya. So guys, itu dia yang kira-kira aku lakukan untuk memanage stres. Yang pertama, kita harus mengubah persepsi stres bahwa stres itu adalah positif untuk tubuh kita, yang mana stres dapat meningkatkan resiliensi diri kita. Dan yang kedua adalah jangan biarkan stres itu berlalu saja, tetapi kita harus mampu memanagenya agar diri kita bisa mencapai resiliensi tadi itu. So guys, that's all for me. Stay happy and stay healthy. See you in the next video.